Bab 1934. Wanitaku. 1. Keluarga. Aturan hukum tertinggi memandang Mile, kenapa jadi satu keluarga? Mile berkata dengan serius, "Senior, kamu adalah gurunya Daoi, itu berarti gurunya Mile. Seperti kata pepatah, satu hari menjadi guru, seumur hidup adalah orang tua. Kami pasti adalah satu keluarga." Aturan hukum tertinggi tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, "Senior, aku ingin mengajukan pertanyaan, boleh tidak?" Aturan hukum tertinggi melirik Mile, "Pertanyaan apa?" Niat pikiran Mile bergerak, pedang terbang langsung menebas ribuan kaki jauhnya. Pedang terbang. Mile berkata, "Senior, bagaimana dengan pedang terbangku?" Aturan hukum tertinggi berkata pelan, "Tidak kenapa-kenapa." Mile sedikit canggung, "Apakah tidak kuat?" Aturan hukum tertinggi mengangguk, "Sangat kurang sekali." Wajah Mile menjadi gelap. Aturan hukum tertinggi berkata dengan nada lembut, "Kamu merasa sangat kuat." Mile tersenyum sinis, "Ini harusnya lumayan. Lagi pula, orang suci tingkat tinggi bisa dibunuh dalam hitungan detik." Aturan hukum tertinggi tidak berekspresi, "Orang suci tingkat tinggi itu seperti semut, apakah kamu merasa superioritas setelah membunuhnya?" Mile berkata dengan suara dalam, "Senior, orang suci tingkat tinggi di Star Territory Dewa Kuno adalah master tingkat atas." Aturan hukum tertinggi memandang Mile, "Orang-orang yang baru saja aku bunuh, apakah mereka akan merasa aku sangat kuat?" Mile mengangguk, "Mereka menghormatimu seperti dewa." Aturan hukum tertinggi berkata lagi, "Tapi di mataku, adikmu lebih menakutkan." Mile. Aturan hukum tertinggi berkata dengan nada lembut, "Pandangan dunia. Seringkali, kekuatan membatasi pandangan, karena kekuatanmu tidak cukup, sehingga kamu tidak dapat melihat dunia yang lebih besar dan orang yang lebih kuat. Di beberapa kalangan, jika kekuatanmu tidak cukup, kamu tidak akan bisa memahami kengerian di kalangan itu. Sama seperti orang biasa, dia tidak akan pernah tahu bahwa kerja keras hidupnya mungkin tidak sebaik makanan orang lain." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mile, "Kamu pikir pedangmu kuat karena orang yang kamu hadapi lemah. Bagaimana jika kamu menghadapiku? Apa kamu merasa pedangmu kuat?" Setelah hening sejenak, Mile mengangguk, "Aku mengerti." Aturan hukum tertinggi mengangguk sedikit, "Apakah kamu tahu kenapa aku meminta kamu melepaskan Small Cave?" Mile memandang aturan hukum tertinggi, "Bukankah itu karena leluhur Small Cave dan kamu saling kenal?" Aturan hukum tertinggi menggelengkan kepalanya, "Ini hanya salah satu alasan, sebenarnya ada alasan lain." Saat berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Aku tahu, cabut rumput harus sampai ke akarnya. Tapi, dengan segala hormat, kamu bertarung hidup dan mati dengan Small Cave dan juga Istana Dewa Spiritual Agung, apakah ada artinya?" Mile sedikit bingung, "Apa maksudnya?" Aturan hukum tertinggi memandang Mile, "Naga tidak akan pernah ke kolam untuk bersaing dengan ikan dalam memperebutkan wilayah." Mendengar ini, Mile sudah mengerti. Aturan hukum tertinggi mengatakan lagi, "Temperamenmu terlalu kaku akan mudah patah. Sama seperti pedang terbangmu, memang sangat cepat, saking cepatnya hingga tingkat kecepatannya ini tidak sesuai dengan tingkatan alammu ini. Tetapi apakah itu benar-benar cepat?" Mile memberi sedikit hormat, "Senior, tolong beri bimbingan." Aturan hukum tertinggi berkata dengan lembut, "Tidak mau bahas hal-hal rendahan ini." Mendengar ini, Mile tertegun. Sialan. Kata-kata ini sepertinya tidak asing. Bukannya Lydia juga pernah bilang begitu padanya? Sekarang dia bilang lagi ke aku. Ini balas dendam. Pembalasan dendam. Aturan hukum tertinggi hendak membawa Daoi,
tapi Milei mencengkeram lengannya. Aturan hukum tertinggi memandang Milei, apa yang ingin kamu lakukan? Milei berkata dengan tegas, senior, tolong beri bimbingan. Aturan hukum tertinggi berkata dengan nada pelan, bahas hal-hal rendahan gitu, apakah ada artinya? Milei mengangguk cepat, ada artinya. Bagiku, ada artinya. Aturan hukum tertinggi memandang Milei, tapi itu tidak ada artinya bagiku. Milei berkedip, tapi kamu adalah guruku. Aturan hukum tertinggi mengernyitkan alis sedikit, kapan aku menerimamu sebagai murid? Milei menunjuk ke Daoi, apakah dia muridmu? Aturan hukum tertinggi mengangguk, ya. Tapi apa hubungannya ini denganmu? Milei berseru, aku suka Daoi, dia wanitaku, kamu adalah gurunya, berarti guruku juga. Setelah selesai berbicara, aturan hukum tertinggi merasa sedikit menyesal. Brengsek, ceroboh. Milei menatap Daoi dan saat ini Daoi juga menatapnya, aku wanitamu. Milei mengangguk. Saat ini, tidak boleh menurutinya. Daoi tertawa dan berkata, sejak kapan? Kenapa aku tidak tahu? Milei berkata, aku menyukaimu. Daoi menatap Milei, kamu menyukaiku, jadi aku adalah wanitamu. Milei memandang Daoi, apa kamu membenciku? Daoi berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak membencimu, tapi aku tidak mengatakan aku menyukaimu, kan? Milei berkata, aku mengatakan aku menyukaimu, bukan karena aku ingin meminta bimbingan dari senior. Tapi aku benar-benar menyukaimu. Daoi terdiam. Milei berjalan ke depan Daoi, dia meraih tangan Daoi dan Daoi tidak menolak. Milei memandang Daoi, apakah kamu akan membiarkan pria kedua memegang tanganmu seperti ini? Daoi masih tidak berbicara. Milei berkata lagi, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah perpisahan kali ini, tapi tidak peduli kapan, selama kamu membutuhkanku, beritahu aku kapan saja. Selama aku masih hidup, aku akan datang. Hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Daoi memandang Milei di kejauhan, tetapi tetap tidak berbicara. Saat itu, aturan hukum tertinggi tiba-tiba berkata, berhati-hatilah. Daoi melihat ke arah aturan hukum tertinggi dan aturan hukum tertinggi berkata dengan nada lembut, orang ini memiliki jebakan yang dalam. Dan juga berkulit tebal. Daoi. Tetapi, aturan hukum tertinggi berkata lagi, aku bisa melihatnya. Meskipun orang ini agak pelit, bahkan sedikit kekanak-kanakan, tetapi dia termasuk orang yang jika kamu memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Dan jika kamu memperlakukannya dengan buruk, dia juga akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih kejam. Dan dia sepertinya sangat tulus padamu. Namun, jika hatimu tergerak olehnya, berhati-hatilah. Bersambung. Bab 1935. Wanitaku. 2. Daoi sedikit tersenyum, hati-hati dengan apa? Aturan hukum tertinggi melirik ke langit yang jauh, dalam dua aspek. Aspek pertama, dalam hal kekuatan, kamu mungkin tidak dapat mengejarnya. Kedua, orang ini memiliki jebakan yang dalam dan berkulit tebal, dan juga kekuatan, kamu mungkin bukan wanita terakhirnya. Daoi tertawa dan berkata, dia sekarang sudah ada beberapa orang. Aturan-aturan hukum tertinggi memandang Daoi, lalu bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, Daoi berkata, aku hanya ingin belajar aturan hukum alam semesta dengan guru. Aturan hukum tertinggi mengangguk, bagus. Daoi tiba-tiba berkata, guru tidak membimbingkan karena ada alasan lain. Aturan hukum tertinggi mengatakan, dia perlu kestabilan. Daoi sedikit mengangguk, aku mengerti.
Seolah memikirkan sesuatu, dia berkata lagi, "Guru, apa kamu tahu tentang tanah makam dewa?" Aturan-aturan hukum tertinggi mengangguk, tahu sedikit. Kenapa? Dia memprovokasi tanah ini lagi. Tidak, tanah makam dewa memprovokasi dia lagi. Daoyi mengangguk. Aturan hukum tertinggi mendesah. Daoyi berkata dengan suara berat, apa tanah makam dewa sangat kuat. Aturan-aturan hukum tertinggi mengangguk, itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Daoyi sedikit khawatir, dia ragu untuk berbicara. Aturan hukum tertinggi tertawa, mengkhawatirkan dia. Daoyi mengangguk. Aturan-aturan hukum tertinggi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Apa kamu tidak merasa kamu seharusnya mengkhawatirkan tanah makam dewa? Daoyi. Aturan hukum tertinggi berkata lagi, sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Gadis bodoh. Daoyi. Musnahnya Small Cave mengejutkan dunia puluhan ribu surgawi. Dan tidak ada orang yang tahu bagaimana Small Cave itu musnah. Karena orang-orang yang berada di Small Cave hari itu, selain Raja Kerajaan Iblis Surgawi dan Lailak, semua orang lainnya sudah dipenggal. Tentu saja bukan itu intinya Miley masih hidup. Miley masih hidup. Tapi Small Cave itu sudah musnah. Perlu diketahui, di balik Small Cave ini ada aturan-aturan hukum tertinggi. Dan sekarang, Small Cave musnah. Tapi Miley masih hidup. Kerajaan Iblis Surgawi. Hari itu, seorang pria datang ke Kerajaan Iblis Surgawi. Pria itu mengenakan pakaian sederhana polos dengan pedang terlilit di pinggangnya. Saat pria itu datang ke Kerajaan Iblis Surgawi, seorang pria paruh baya berdiri di depannya. Pria paruh baya itu adalah calon kepala keluarga Kerajaan Iblis Surgawi. Saat dia melihat batu nisan kecil di dada pria itu, ekspresinya langsung berubah, tanah makam dewa. Pria itu sedikit mengangguk. Aku Freddy Nolin, ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada raja. Pria paruh baya itu buru-buru berkata, Yang mulia, silahkan. Di dalam aula. Raja Kerajaan Iblis Surgawi memandang Freddy Nolin di depannya. Aku tidak tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Yang Mulia. Freddy Nolin berkata, belum lama ini, aku merasakan aura Tuan Maha Tinggi. Saat aku bergegas ke Small Cave, tidak ada seorang pun di sana. Tapi sejauh yang aku tahu, sebelum itu, Yang Mulia juga hadir di sana. Raja Kerajaan Iblis Surgawi terdiam. Tampak jelas, pihak lawan datang untuk menanyakan berita tersebut. Freddy Nolin bertanya lagi, apa yang terjadi? Raja Kerajaan Iblis Surgawi menghela nafas dengan suara rendah. Miley kenal dengan Tuan Maha Tinggi. Kenal dengan Tuan Maha Tinggi. Freddy Nolin sedikit mengernyit, kenal. Raja Kerajaan Iblis Surgawi mengangguk, ya. Setelah hening sejenak, Freddy Nolin berbalik dan pergi. Raja Kerajaan Iblis Surgawi tiba-tiba berkata, Yang Mulia, apakah tanah makam dewa masih akan terus mengincar Miley? Freddy Nolin berhenti dan berkata, jika kenal dengan Tuan Maha Tinggi, apakah artinya bisa melakukan apapun sesuka hati? Tanah makam dewa aku bukanlah Small Cave dan aku tidak membutuhkan perlindungan Tuan Maha Tinggi. Jika Tuan Maha Tinggi bersuara, tanah makam dewa masih bisa memberi wajah padanya, tetapi Tuan Maha Tinggi tidak bersuara. Setelah berbicara, dia menghilang ke kejauhan. Di dalam aula, Raja Kerajaan Iblis Surgawi menggelengkan kepala, apa-apaan? Bukankah orang-orangmu yang pergi membunuh orang lain lebih dulu? Kok bicaranya seolah-olah orang lain yang memprovokasi kalian duluan? Pada saat ini, pria paruh baya yang tidak jauh darinya berkata dengan suara dalam, Ayah, tanah makam dewa sudah tahu Miley kenal dengan Tuan Maha Tinggi, tapi masih tetap mengincarnya. Raja Kerajaan Iblis Surgawi menggelengkan kepalanya dan mendesah, ini masalah wajah.
Tentu saja, yang lebih penting adalah kekuatan orang lain tidak begitu takut pada Tuan Maha Tinggi. Pria paruh baya itu berkata dengan suara dalam, "Kalau begitu, bukankah Mile sangat berbahaya?" Raja Kerajaan Iblis Surgawi berkata dengan nada lembut, "Mile berbahaya atau tidak tahu. Yang aku tahu adalah mereka adalah bos besar dan kami tidak boleh main-main dengan mereka." Pria paruh baya. Di sisi lain, Mile yang sedang mengendalikan pedang, tiba-tiba berhenti. Seorang pria paruh baya dan seorang wanita bergaun hijau berdiri tidak jauh di depannya. Dia kenal wanita bergaun hijau itu. Orang dari loteng kecil. Dan pria paruh baya ini adalah ketua loteng kecil. Ketua loteng kecil memandang Mile. Tuan Muda Ye kenal dengan Tuan Maha Tinggi. Mile bertanya balik, "Ada apa?" Ketua loteng kecil tertegun, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, apa kamu tahu kengerian tanah makam dewa?" "Kamu." Sebilah pedang tiba-tiba mengenai alis ketua loteng kecil. Suara ketua loteng kecil berhenti tiba-tiba. Mile menatap ketua loteng kecil, "Apa kalian berdua setiap hari terlalu santai dan telur merasa sakit?" "Oh." Saat mengatakan itu, dia menatap wanita bergaun hijau, "Maaf, aku lupa. Kamu tidak punya telur itu." Wanita bergaun hijau bersambung,